Herman TV. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'alaz zulumati wan nur tsummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu perintah Allah kepada kita adalah untuk senantiasa mensyukuri atas segala rahmat dan nikmat Allah yang senantiasa tercurah kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita masih hidup. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melihat. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bekerja, memiliki tenaga, sehingga kita dapat mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Apakah itu kewajiban terhadap diri kita sendiri, kewajiban kita terhadap keluarga kita, kewajiban kita terhadap warga dan masyarakat kita, dan saat ini kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dengan melaksanakan sholat fardhu Jumat. Kesemuanya itu tidak terlepas dari rahmat dan nikmat Allah yang Allah curahkan terus menerus, dan Allah tidak pernah minta dibayar, tidak pernah minta diganti. Kalau kita memakai fasilitas manusia 1-3-4 hari dalam rumah sakit, kalau sudah dinyatakan bisa pulang, dipanggil keluarga, di total apa yang kita pakai dibayar. Akan tetapi rahmat Allah mulai kita terlahir ke atas dunia ini sampai dengan saat dan detik ini hanya memakai dan memakai saja. Allah perintahkan syukuri, maka pergunakanlah rahmat dan nikmat Allah itu terutama untuk beribadah kepadanya. Semoga kiranya Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahalanya dan akan membuka pintu rezeki kita dengan cara tidak kita sadari, dan rezeki datang tanpa kita duga. Begitulah Allah terhadap orang yang mensyukuri nikmatnya. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga saja kita umatnya ini senantiasa bersolawat salam dengan harapan nantinya di yaumil mahsyar kita semuanya akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari beliau nantinya, di mana tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi syafaat, kecuali hanya syafaat pertolongan baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Judul khutbah singkat kita pada saat ini
sebagaimana yang diamanahkan MDI Kota Pekanbaru adalah memaknai hakikat Idul Fitri. Sebelum khatib uraikan judul ini, selaku khatib tidak bosan-bosannya mengajak kita untuk senantiasa tingkatkanlah keimanan kita, tingkatkanlah ketakwaan kita. Mari kita jadikan ini sebagai perhiasan hidup kita, sebagai pakaian hidup kita. Mudah-mudahan nanti ketika berpulang ke rahmatullah, kita akan membawa ini sebagai husnul khotimah. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat rahimakumullah, Idul Fitri terdiri dari dua kalimat, Id dan Fitri. Id artinya kembali, Fitri artinya suci, artinya kembali kepada kesucian. Bagaimana syaratnya untuk dapat kembali kepada kesucian? Dalam Al-Quran salah satu syaratnya diantaranya tadi di awal khutbah telah kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai untuk petunjuk bagi manusia, dan penjelasan dari petunjuk itu untuk pembeda antara hak dan yang batil. Barang siapa yang menyaksikan di dalamnya bulan puasa, maka hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia boleh tidak berpuasa tapi mengganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kamu, tetapi Allah menghendaki kemudahan bagi kamu di dalam melaksanakan puasa ini. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa itu agar kamu mendapat petunjuk, dan kepada Allah lah kita bersyukur atas rahmat-Nya. Di dalam ayat ini tersirat bagi kita untuk seseorang itu kembali fitri pada saat ini, bulan ini, haruslah menjalani hidup ini berdasarkan firman Allah, terhadap ayat-ayat Allah. Hiduplah kita ini menjalankan petunjuk Allah di jalan yang lurus, agar kita sampai ke tujuan yang lurus pula. Itulah kesucian. Kemudian Allah katakan untuk mensucikan diri kita itu, dari 11 bulan kita lewati, ada 1 bulan untuk penyuci kita. Itulah bulan Ramadan. 1 bulan penuh kita direndam, dibersihkan oleh Ramadan ini. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini penuh dengan keimanan, penuh dengan perhitungan, Allah bersihkan dosa-dosa kita. Kalau sudah bersih, fitrah. Berapa lamanya? 1 bulan. Dalam direndam bulan Ramadan pun juga kita masih berbuat dosa. Kenapa? Kita masih berpuasa tapi mulut kita tidak berpuasa, pendengaran tidak dipuasakan. Bagaimana cara membersihkan ini kata Rasulullah? Yaitu dengan membayar zakat. Dalam berpuasa pun kita masih berbuat dosa. Dalam keadaan dicuci, direndam, kita masih berbuat dosa. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah fardukan zakat fitrah itu tuhratan lis-shaim, untuk pembersih orang yang berpuasa itu. Dari apa? Minal lagwi war rafas. Ini berpuasa juga berkata-kata yang tidak bermanfaat, menghina, memaki orang juga, menyebut-nyebut kesalahan pengurus,
menyebut-nyebut kesalahan Pak RW dan Pak RT-nya, marah dengan keluarga, memaki-maki, sedang dia berpuasa. Wa tu'matan lil masakin, untuk jadi makanan bagi orang miskin. Begitu kita bayarkan zakat fitrah kita, Allah maafkan lagi dosa-dosa kita. Meskipun kita dalam keadaan beribadah, berpuasa. Kan banyak kita ini berpuasa hanya tidak makan dan minum saja. Pendengaran tidak kita puasakan, mata tidak kita puasakan, mulut tidak kita puasakan. Nah, inilah gunanya untuk pembersih itu. Syahrul Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ardh. Puasa Ramadan yang kita laksanakan itu akan terombang-ambing antara langit dan bumi. Wala yarfa'illallah, tidak diangkat kepada Allah illa bizzakatul fitri, kecuali setelah kita bayarkan zakat kita itu, maka dihapuskanlah dosa kita menggunjing orang, memfitnah orang, memaki orang. Sampai kita di 1 Syawal ini, Allah telah hapuskan dosa-dosa kita. Sudah direndam 1 bulan penuh dosa-dosa kita. Dalam direndam berbuat dosa juga, Allah ganti penghapusnya dengan deterjen lain, dengan membayarkan zakat. Setelah dibayarkan zakat, Idul Fitri kita kembali suci. Kayaumu waladathu ummuhu. Taubahnya seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Inilah sesungguhnya Idul Fitri itu kembali kepada kesucian. Tapi Pak, belum tentu kesucian ini kita miliki di antara kita ini semuanya. Karena masih banyak penghalang seseorang itu untuk kembali kepada fitrinya. Apa itu? Kita ingat, ketika Rasulullah berkhutbah di Idul Fitri itu, begitu dia naik mimbar di tangga pertama, dia mengucapkan amin. Di tingkat yang kedua, tangga yang kedua, dia aminkan lagi. Di tangga yang ketiga diaminkannya juga. Setelah selesai sholat Idul Fitri, sahabat berbondong-bondong menanyakan itu. Apa gerang yang kau aminkan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril berdoa minta diaminkan dengan saya. Coba bayangkan, yang mendoakan adalah malaikat Jibril, penghulu para malaikatnya Allah. Yang mengaminkan adalah baginda Rasul, penghulu sekalian Nabi dan Rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Kata Jibril, jangan engkau terima ibadah puasa anak yang durhaka kepada orang tuanya. Amin. Apakah kita masih hidup orang tua kita yang saat ini belum pernah kita menjenguknya? Masih terlena kita di Pekanbaru ini dengan kesenangan keluarga kita, anak dan istri kita, dengan harta benda kita, sementara orang tua kita di kampung menunggu-nunggu kehadiran kita, Pak. Mari kita buka pintu hati kita, jangan sampai tertutup dengan harta benda yang kita miliki ini. Semuanya itu adalah titipan Allah yang melalaikan kita. Masih ada waktu, Pak. Pulanglah, bersimpulah, minta maaf. Begitu kita tersimpuh dan meminta maaf, tersenyumlah Allah menengok kita. Karena Umar pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tahu bahwa saya tidak bisa menengok Allah di atas dunia ini, dan saya tidak bisa menengok Allah bila dia tertawa menengok kita. Oleh karena itu, ajarkanlah aku bagaimana caranya Allah biar tertawa melihat saya. Kata Rasulullah, datangi orang tuamu, meminta maaf, bersimpuh, ketika itulah Allah tersenyum melihat kamu. Itu yang pertama. Kalau belum kita belum lagi mendapatkan maaf dari orang tua kita, saat ini belum lagi kita masuk kelompok orang yang fitri. Yang kedua, jangan engkau terima ibadah puasa istri yang durhaka kepada suaminya. Jadi kalau minta maaf itu Pak, tidak perlu istri juga. Kalau kita orang berilmu pengetahuan, ingatkan istri kita, wahai istriku, sesungguhnya ibadah puasa seseorang itu
taala akan diterima oleh Allah jika istri itu durhaka pada suaminya. Allah masih bukakan pintu maaf, bermaaflah kepadaku. Buka pintu selebar-lebarnya agar istri kita meminta maaf atas kesalahannya. Pada saat itu begitu kita rela dan ikhlas memberikan pintu maaf, maka saat itulah istri kita dia terjatuh kepada lembah kesucian. Inilah fitrah yang sesungguhnya. Yang ketiga, jangan engkau terima ibadah puasa orang yang tidak nyaman tetangganya, memutuskan hubungan silaturahim sampai dengan saat ini belum pernah bertegur sapa. Puasa sebulan penuh, Pak. Nahan dahaga dan lapar, tetapi terukuha, tahan dulu kata Allah. Jangan terima. Sampai kapan? Sampai bermaaf-maafan. Cucu dengan kakek tidak bertegur sapa. Mamak dengan kemenakan tak lagi bertegur sapa. Anak dengan orang tuanya salah sedikit benci membenci. Yang kerja paman menjual tanah hingga terjadi pertengkaran besar-besaran. Ini sudah masuk 5 Syawal, kita belum juga lagi, Pak, menduduki kursi yang namanya kursi fitri itu, kesucian itu. Jika hendak kita mendapatkan fitri itu, kesalahan-kesalahan ini di antara kita, Allah tidak akan memberikan maaf. Apabila kesalahan itu menyangkut dengan kita sesama manusia, selesaikan dulu kita sesama manusia. Apabila ini telah selesai, alhamdulillah kita telah berada dalam fitri ini. Kembali kepada suci. Kemudian fa'fu wasfahu. Saatnya kita maafkan, kunjung mengunjungi, rajut kembali silaturahim yang rusak. Rajut kembali dan sambung kembali silaturahim yang terputus. Orang tua tidak ada lagi, Ustaz. Orang tua kita kan punya saudaranya, Rasulullah ajarkan kunjungi keluarganya, hubungkan silaturahim. Tidak ada alasannya. Kemudian kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang berbahagia, kalau kita sudah berada di dalam tahap fitrah ini, kewajiban kita adalah untuk mempertahankannya. Di dalam bulan Ramadan kita rajin beribadah di masjid. Di dalam bulan Ramadan rajin berinfak, bersedekah. Bukti orang yang sukses dididik oleh Ramadan itu, mari kita lihat nantinya. Inilah lewat Ramadan ini. Apakah masjid ini masih penuh oleh umat untuk beribadah kepada Allah? Itulah buktinya. Apakah kita masih rajin berinfak, bersedekah, memperhatikan anak yatim dan piatu, fakir miskin? Itu bukti kita telah lulus meraih predikat takwa. La'allakum tattaqun. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar fantahu amma naha anhu wa hazar. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahhar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayuhan nas usikum ayyan bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma rabbana taqabbal sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tahsyu'ana wa ta'abudana wa tammin taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yatikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.